Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Dan hari ini tidak terasa perjalanan dari lebaran ke lebaran. Wah, nih lebaran tahun lalu sampai lebaran tahun sekarang ya. Yang akan kita rayakan nih sebentar lagi. Karena hari ini hari yang terakhir kita buka, tapi bukan terakhir tutup, tapi terakhir di bulan Ramadan gitu. Jadi di hari ini, besok kita sudah libur, kemudian nanti akan masuk kembali di hari Senin ya. Hari Senin tanggal 9 ya. Tanggal 9. Tentunya liburnya cukup lama. Nah, libur lama ini pastinya kita berterima kasih juga kepada pemerintah yang sudah memberikan kesempatan sama kita untuk nanti akan pulang kampung ya. Dan tentunya di dalam perjalanan 1 tahun ini saya pribadi menghaturkan atau mengucapkan terima kasih ya buat tim semuanya, dari Rahman, Tirta, Ijul, Fajar, kemudian ada Rijal, Wisnu, Sundari, semuanya sudah bahu-membahu di dalam bekerja dalam 1 tahun ini. Ya, kita menghitung 1 tahun itu biasa dari Januari sampai Desember, tapi menghitung 1 tahunnya kita tuh dari lebaran ke lebaran. Itu ya, 1 tahun itu. Dan di sini sudah ada Mas Albert. Mas Albert ini ada yang saya mau sampaikan ke teman-teman semuanya. Akan saya sampaikan ke teman-teman semuanya. Dan ini tolong dimasukkan ke dalam pikiran kita, kemudian renungkan di hati, dan ini menjadi satu pedoman buat kalian semuanya. Aku ngomong ini tolong dicamkan baik-baik, kemudian dilakukan dengan perilaku yang benar. Kita pada saat tahun kemarin itu yang membagikan bingkisan, yang membagikan parcel, itu masih ada papanya Mas Albert, ada Pak Erik. Yang tentunya kita juga tidak mau berlarut-larut dalam duka ya Mas Albert ya. Tentunya kita kemarin sudah melakukan yang terbaik ya, kita sudah ikut untuk menguburkan segala macamnya seperti itu. Dan saya tidak mau ini menjadi satu posisi di mana kita itu menjadi kendor. Jadi semangat ini jangan sampai kendor. Ini saya akan sampaikan ke teman-teman semuanya. Mas Albert sekarang menjadi penggantinya Pak Erik. Jadi saya minta tolong sama teman-teman semuanya yang tadinya mungkin bercanda, yang tadinya mungkin menganggap Mas Albert itu mungkin kita beda ya gitu. Sekarang Mas Albert itu sudah menjadi pimpinan kita semua. Dia sudah menjadi bos besarnya kita. Jadi hati-hati di dalam menjaga sikap dan perilaku kalian. Ya. Pak Erik kemarin pada saat kesini kemudian memberikan instruksi sama kalian, seperti itulah yang kalian tuh harus lakukan sama Pak Albert. Buat siapapun yang menentang Mas Albert, itu berarti menentang saya. Kalau sudah menentang saya, pilihannya hanya 2. Mau ikut atau kamu tidak. Itu saja. Karena Pak Albert ini penggantinya Pak Erik. Pak Erik itu orang tua saya. Jadi saya tidak suka kalian memperlakukan Pak Albert itu bukan seperti memperlakukan bos besar. Hormati dia ya, tetapi Pak Albert itu bukan berarti tipikal orang yang harus dihormati, tidak. Karena saya tahu persis dia. Pak Albert orang yang care ya, kemudian dia mau ngobrol apa segala macam. Dia memang posisinya menjadi posisi yang teratas, tapi hatinya dia tetap seperti kemarin, betul nggak? Sama, Mas. Kayak gitu. Tapi ya bukan berarti harus sungkan sekali, tidak ada apa-apa, nggak mau ngomong, nggak begitu gitu loh. Ya. Justru, tapi bukan berarti harus jadi aduan, tempat mengadu, nggak begitu gitu loh. Ya kita mau
memberikan saran atau kita mau ngobrol dengan Pak Albert apa segala macamnya itu sesuai dengan kebutuhan kita aja. Kayak gitu ya. Jadi sekali lagi saya mau kalian memperlakukan Mas Albert itu seperti memperlakukan ke Pak Erik. Mas Albert sudah ada di sini. Nanti Mas Albert yang akan membagikan parcel yang tentunya ini menjadi kebiasaan kita. Biasanya Pak Erik sekarang ke Pak Albert. Dan silakan Pak Albert kalau mau memberikan wejangan sama tim kita, tim Bekja, semoga dipersilakan. Ya, baik Mas Yanto, terima kasih ya. Jadi ini memang menjadi tradisi kita di Bekja juga, kita selalu setiap tahunnya, seingat saya pokoknya dari awal kita 2016, 2017, kita memang ingin selalu menghargai, kita memang ingin selalu mengayomi, dan kita memang ingin selalu menyayangi tim-tim kita di bawah kita. Ya, jadi Bekja ini berdiri dari awal fondasinya itu adalah fondasi kekeluargaan, gitu ya. Kekeluargaan tapi bukan kekeluargaan yang semena-mena tentunya tadi. Kekeluargaan yang tetap terstruktur. Betul. Kan ada yang kekeluargaan tapi kekeluargaannya malah disalahartikan. Kesannya semuanya serba gampang. Bukan. Kekeluargaan dalam artian Mas Yanto dan saya dan almarhum Pak Erik, kita memang sifatnya itu adalah memperhatikan kebutuhan dari setiap kita pribadi. Dan kita juga care, kita punya, saya tahu banget Pak Erik punya sikap dan prinsip itu adalah selalu care terhadap setiap hati dan setiap kepala yang ada di perusahaannya beliau. Dan itu juga yang memang kita pegang terus, bahkan sampai saya pun teruskan, saya akan tetap lakukan seperti itu. Nah, tapi di atas dari kekeluargaan itu, kita juga ingin adanya profesionalitas, rasa saling menghormati, rasa saling bisa dibilang respect ya, respect satu sama lain, baik itu secara dari kolega ke kolega maupun kolega ke superior, supervisornya dan seterusnya. Pokoknya ada momen khusus lah, ada perasaan khusus di setiap momen Lebaran itu. Nah itu juga yang kita harap itu bisa menjadi motivasi dari teman-teman di sini merasa, oh Bekja itu adalah milik kita bersama yang harus kita jaga nilai-nilainya. Betul. Ya, jadi Bekja bukan hanya sekedar tempat kita mencari nafkah, tapi memang Bekja sendiri memiliki nilai-nilai yang harusnya tuh kita bisa masukkan ke dalam hati. Ya, itu yang saya rasa itu sangat penting, dan saya mau sedikit menyampaikan juga dari sisi perkembangan bisnisnya sendiri. Bekja ini memiliki visi yang sangat besar. Kita itu mimpinya besar. Kita memang berangkat mulai start dari Cengkareng, tapi kita tidak tahu kita akan berkembang sampai kemana. Mungkin tidak hanya di Cengkareng saja, kita mungkin akan berkembang sampai ke kota-kota lain, ke seluruh Nusantara, atau mungkin melampaui itu. Kalau misalnya Tuhan mengizinkan ya, kita akan bahkan ekspansi ke luar negeri ya. Kita tidak menutup kemungkinan tersebut. Nah, berangkat dari sinilah dan dengan tujuan mimpi tersebutlah, kita juga harus terus selalu mengingat, mengimprove diri kita masing-masing. Jadi seandainya kita bertemu di Lebaran berikutnya, di Lebaran tahun depan atau 2 tahun lagi, kita mungkin, ya insya Allah kalau Tuhan mengizinkan, kita mungkin sudah lebih maju daripada hari ini. Dan itulah saya rasa itu memang mimpi kita semua, mimpi baik dari Pak Erik, almarhum, mimpi dari saya juga, dari Mas Yanto juga. Kita mau semuanya tuh improve, baik secara bisnis maupun secara pribadi. Ingat, bisnis tidak bisa improve kalau diri sendiri tidak improve. Setiap dari kita improve, maka secara bisnis atau usahanya itulah yang akan makin maju. Ya. Itu saja Mas Yanto. Terima kasih sekali lagi teman-teman di sini. Terima kasih. Terima kasih Pak Albert yang sudah memberikan apa ya? Jadi saya jadi ingat pesan dan wasiat-wasiatnya si almarhum Pak Erik gitu. Dia selalu bilang ke saya, bikinlah karya, buatlah karya yang terbaik, karya yang disukai banyak orang, kemudian karya yang menyenangkan banyak orang, dan membawa berkah semua buat semua orang. Luar biasa loh Pak Erik itu. Nah itu yang akan kita pastinya pesan-pesan dari beliau kita akan selalu jaga, kita akan selalu lakukan ya, agar apa yang menjadi impian si almarhum itu akan terjadi, terwujud seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kami
bersama Pak Albert, kemudian mewakili Pak almarhum Pak Erik juga ya. Mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman semuanya. Wah, ini dari kemarin aku lihat nih, Pak Albert, dari kemarin udah pada ngintip-ngintip dari luar. Gitu. Iya, ini apa ini dia kan? Biasanya kita memberikan parcel yang gede-gede tuh. Iya. Parcel yang gede-gede. Istilahnya kayak kardusnya besar gitu kan. Nah, ternyata karena ya kesalahan saya juga sih. Saya nyarinya parcel itu agak last minute. Last minute. Jadi kemarin baru cari parcel, semua parcel habis. Gila, parcel semua di mana-mana habis toh Kak. Akhirnya saya ke ada satu tempat ya, kemudian saya lihat, wah gila. Ini cakep nih. Cakep nih, tapi harganya kok mahal. Wah nggak apa-apa lah. Kita kasih parcel yang baik buat mereka, dan nggak cuma satu loh ya. Parcelnya tuh ada dua, kemudian aku juga sudah menyiapkan satu lagi. A few moments later. Jadi ada angponya. Nih, jadi ada ini buat di rumah nanti, buat istri ya. Kemudian ada juga sirup-sirup apa segala macam yang kantong hijau ini. Yang hijau dari mana tuh Mas? Yang hijau terima kasih buat Nexindo. Nexindo memberikan yang terbaik nih buat teman-teman Begja. Ya, kemudian saya menyiapkan, jangan dilihat nilainya, tapi ini adalah satu wujud di mana untuk semangat aja ke depannya, gitu. Kita mulai dari Mas Fajar. Dituakan. Monggo Mas, ke Pak Albert dulu. Oh, saya dulu ya. Mas dulu. Ya. Jadi enak nih, dapat angpau juga. Mas Albert, monggo. Mas, minal aidin. Sama-sama. Minal aidin Mas. Minal aidin wal faizin. Maafin aja. Ya, maafin saya juga kalau ada salah. Semua. Oke. Makasih, makasih. Sama-sama Mas. Sampai ketemu bulan depan. Ya. Rijal. Oh. Makasih Mas. Monggo Mas Albert. Minal aidin wal faizin. Sama-sama. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf kalau saya ada salah. Oh iya. Ya, selamat liburan. Terima kasih. Oke, selanjutnya Sundari. Makasih Pak. Bentar lu, bener apa nih? Kurang jangan-jangan. Bener. Takut salah ntar dikomplain. Buat siapa nih? Oke. Minal aidin wal faizin ya Pak. Oh bukan. Oh bukan. Yang ini Mas Albert. Sorry. Yang ini semua. Oh ini semua. Ya. Bukan ya? Bukan. Sun. Makasih Pak Albert. Ya, mohon Minal maaf. aidin wal Lahir batin. faizin. Mohon maaf. Lahir batin. Kemudian Wisnu. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama ya. Albert. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Kalau ada salah mohon dimaafkan ya Pak ya. Saya juga sama-sama kalau ada salah mohon maaf. Udah pasti tuh Mas. Tirta. Ya. Salah mesin ya. Bang Tirta. Minal aidin wal faizin ya. Mohon maaf lahir batin. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Makasih. Makasih Bang. Ijul. Ya, minal aidin wal faizin ya, Jul. Mohon maaf lahir batin. Senyum dulu dong. Enggak kelihatan juga. Makasih ya, Jul. Rahman. Sama. Thank you ya. Maafin namanya. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf ya aman ya kalau ada salah. Ya, sehat terus. Rahmat. Wah, ini Rahmat paling akhir tuh ya. Belum ada 1 tahun ya. Belum ada sebulan. Pas bulan ya. Rahmat tetap dapat ya. Terima kasih, alhamdulillah ya Pak.
Makasih sama Pak Albert tuh. Ya, minal aidin Ya. Mohon Batin juga. Minal aidin wal faizin ya Rahmat. Mohon maaf lahir batin ini untuk kamu. Nih, baik. Oke. Ya, jaga kesehatan. Oke. Sebentar dulu, ada lagi nih. Pak Yusak. Pak Stephen. Wah, ini langsung ya. Nanti langsung ambil sendiri ya. Kalau Pak Yusak nanti yang ini. Ini sama Pak Stephen nih, 2. Terus ini ambil yang ini Pak Yusak 1 nih. Dapat Pak Yusak 1, Stephen dapat ini 1 ya. Oke. Sekali lagi terima kasih Mas Yanto. Sama-sama. Ya, semoga di Lebaran tahun ini, di Idul Fitri tahun ini kita juga selalu diberikan kesehatan, diberikan berkah, diberikan rahmat yang berasal daripada Tuhan. Amin. Dan biar apapun yang kita lakukan di tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang, semuanya berkenan di matanya Tuhan juga. Terima kasih Pak Albert. Kami juga segenap tim Bekja Autotronics memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya sama Mas Albert. Mas Albert, terima kasih. Ya, memang sih Pak Erik almarhum itu selalu memberikan wejangan sama kami terus setiap tahunnya, setiap harinya. Selalu kita berdiskusi bagaimana kita membuat strategi di dalam bisnis apa segala macamnya untuk menuju ke depan supaya lebih baik. Strategi apa yang akan kita lakukan. Nah, dengan adanya tidak ada apa-apa, kita bisa menjadi satu tim yang lebih solid lagi. Kita bisa saling mengingatkan satu sama lain. Kemudian kita akan membuat satu gebrakan-gebrakan baru di tahun berikutnya. Betul. Tunggu gebrakan-gebrakan baru dari kami di tahun berikutnya. Selalu ikutin video Bekja Autotronics. Thank you. Dari tim Bekja Autotronics mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin.